Sejarah pemikiran ekonomi Islam, Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Mesir pada tahun 1849 dari keluarga sederhana yang hidup dekat dengan realitas masyarakat desa. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan kehidupan rakyat kecil, bekerja, dan berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Pengalaman inilah yang kelak membentuk kepekaannya terhadap persoalan sosial dan ekonomi umat Islam. Abduh tumbuh dalam suasana religius, menghafal Al-Quran sejak usia dini, dan menunjukkan kecerdasan yang menonjol. Namun, perjalanan intelektual Abduh tidak selalu mulus. Ketika menempuh pendidikan di lembaga keagamaan, ia merasa gelisah dengan metode pengajaran yang hanya menekankan hafalan tanpa pemahaman. Ia melihat umat Islam mengalami kemunduran, bukan karena ajaran Islam yang lemah, melainkan karena cara berpikir yang kaku dan enggan menggunakan akal. Pertemuannya dengan Jamaluddin Al-Afghani menjadi titik balik penting dalam hidupnya. Dari gurunya itu, Abduh mewarisi semangat pembaruan, keberanian berpikir rasional, dan kepedulian terhadap nasib umat. Dalam pandangan Muhammad Abduh, Islam sejatinya sangat mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Ia menolak anggapan bahwa agama menjadi penghambat pembangunan. Menurutnya, ajaran Islam justru mengajarkan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan ekonomi. Kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya, sementara masyarakat kecil dibiarkan hidup dalam kemiskinan. Abduh menaruh perhatian besar pada persoalan harta dan uang. Ia berpendapat bahwa harta tanpa iman akan menjerumuskan manusia pada sifat tamak dan hedonis. Penimbunan kekayaan, menurutnya, merupakan tanda rusaknya tatanan sosial, karena uang yang seharusnya beredar untuk memperlancar perdagangan justru berhenti di tangan segelintir orang. Uang, dalam pandangan Abduh, hanyalah alat bukan tujuan yang berfungsi sebagai ukuran, nilai, dan sarana pertukaran agar kehidupan ekonomi berjalan lancar. Mengenai praktik perbankan dan bunga, Muhammad Abduh dikenal memiliki pandangan yang lebih kontekstual dibandingkan banyak ulama pada masanya. Ia membedakan antara riba yang bersifat menindas dengan keuntungan yang diperoleh melalui kesepakatan usaha yang saling menguntungkan. Baginya, inti larangan riba adalah mencegah ketidakadilan dan eksploitasi, bukan sekadar menolak setiap bentuk tambahan keuntungan tanpa melihat konteks dan manfaatnya bagi kedua belah pihak. Selain itu, Abduh sangat menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi pembangunan ekonomi umat. Ia meyakini bahwa kebodohan adalah akar kemiskinan dan ketertinggalan. Oleh karena itu, ia mendorong reformasi pendidikan Islam dengan mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern. Dengan pendidikan yang baik, umat Islam akan memiliki sumber daya manusia yang produktif, rasional, dan mampu bersaing dalam dunia ekonomi yang terus berkembang. Sebagai seorang pembaharu, Muhammad Abduh juga melihat peran negara sebagai penjamin keadilan sosial. Negara tidak boleh berpihak pada kepentingan elit semata, tetapi harus hadir untuk melindungi rakyat, mengelola zakat dan wakaf secara produktif, serta memastikan distribusi kekayaan berjalan adil. Ekonomi Islam, menurut Abduh, bukan hanya soal halal dan haram, tetapi juga tentang kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Pemikiran ekonomi Muhammad Abduh tidak dituangkan dalam satu kitab ekonomi khusus, namun tersebar dalam fatwa, tafsir, dan gagasan pembaruannya. Meski demikian, pengaruhnya sangat besar dalam membentuk arah pemikiran ekonomi Islam modern. Hingga kini, gagasan Abduh tentang rasionalitas, keadilan sosial, dan penyesuaian ajaran Islam dengan perkembangan zaman tetap relevan sebagai inspirasi bagi upaya membangun sistem ekonomi Islam yang adil dan manusiawi.